Bicara soal Selat Hormuz, pemirsa, kalau ada yang berpikir perang di Timur Tengah ini jauh, tidak ada hubungannya sama kita yang di Indonesia. Nah, siang hari ini kami mau menyatakan ke Anda bahwa justru dompet kita bisa ikut kena imbasnya. Karena ketika Selat Hormuz ini terganggu, bukan cuma kapal minyak yang berhenti, tapi harga-harga juga bisa ikut jalan naik. Nah, dampak terlihat pada awal Maret 2026, harga minyak dunia jenis Brent melonjak tajam seiring meningkatnya konflik geopolitik. Di 1 Maret, pemirsa, Anda bisa lihat ini harganya naik sekitar 10% dan mendekati $80 Amerika Serikat per barel saat pasar dibuka sebelum kembali bergerak lebih tinggi dalam perdagangan di hari itu. Di tanggal 2-nya, harganya melanjutkan penguatan dan sempat menyentuh di sekitar $82,37 Amerika Serikat per barel. Ini menjadi level tertinggi sejak Januari 2025. Sebelum kemudian sedikit turun menjelang penutupan pasar. Di tanggal 3-nya, menurut laporan Reuters, harga Brent kembali menguat dan diperdagangkan di sekitar $83,44 Amerika Serikat per barel pada beberapa sesi perdagangan, dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak akibat konflik yang terus berlangsung. Nah, kenaikan harga minyak dunia ini, pemirsa, akibat penutupan Selat Hormuz ini berdampak juga ke kita. Makanya di sini kami akan coba menjelaskan ke Anda. Selanjutnya, dalam APBN, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan harga minyak asumsi misalnya sekitar $70 Amerika Serikat per barel sebagai dasar perhitungan anggaran. Nah, masalahnya kalau harga minyak dunia ini naik di atas angka asumsi tadi, keuangan negara langsung ikut terbebani. Setiap kenaikan harga minyak $1 Amerika Serikat per barel di atas asumsi APBN, negara diperkirakan harus menambah pengeluaran sekitar 10 triliun rupiah lebih untuk subsidi dan kompensasi energi. Kalau harga minyak sampai melonjak di kisaran 100 sampai $120 Amerika Serikat per barel, tambahan beban yang harus ditanggung negara, ini bisa mencapai ratusan triliunan rupiah. Artinya, pemirsa, anggaran yang seharusnya bisa dipakai untuk bansos, pendidikan, atau pembangunan ini beresiko tersedot untuk menutup mahalnya harga energi. Nah, kenaikan harga minyak dunia dan BBM ini tidak hanya berdampak pada angka-angka ekonomi, namun juga terasa di kehidupan kita sehari-hari. Dari sisi negara, pemirsa, ini kami tampilkan lebih simpel. Jadi anggaran ikut tertekan karena subsidi dan kompensasi energinya membengkak. Akibatnya anggaran untuk sektor lain, misalnya pembangunan, pendidikan, atau bantuan sosial beresiko dipangkas. Di tingkat masyarakat, di tingkat kita-kita pemirsa, harga ikut naik. Ongkos transportasi misalnya menjadi lebih mahal. Begitu juga harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok. Kondisi ini nih membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, sementara pendapatan tidak otomatis naik. Akibatnya daya beli kita melemah dan konsumsi pun menurun. Dampak ini juga dirasakan oleh dunia usaha. Misalnya biaya produksi dan distribusi meningkat karena ongkos energi dan juga logistik yang naik. Pelaku usaha pun dihadapkan pada pilihan sulit, naikin harga jual atau mengurangi produksi dan juga tenaga kerja. Jadi berdampak ya. Nah, karena menyentuh kebutuhan dasar, kenaikan BBM ini menjadi isu yang sangat sensitif. Jika berlangsung lama, situasi ini bisa memicu keluhan publik dan tekanan politik terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah penanganan. Selanjutnya, dampaknya pemirsa, kenaikan harga minyak dunia ini juga ikut menggoyang nilai tukar rupiah. Dan biasanya arahnya membuat rupiah melemah. Soalnya saat minyak makin mahal, Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak dolar Amerika untuk impor minyak. Permintaan dolar naik, sementara rupiah makin tertekan. Kalau impor energi membengkak, tapi ekspor tidak ikut naik, neraca dagang ini bisa memburuk. Nah, kondisi ini membuat kepercayaan investor melemah sehingga tekanan terhadap rupiah juga semakin besar. Di dalam negeri, mahalnya minyak ini bisa mendorong kenaikan harga BBM dan barang-barang. Inflasi naik, pasar jadi khawatir dengan kondisi ekonomi, dan nilai rupiah pun bisa ikut goyah. Selain itu, lonjakan harga minyak sering terjadi di tengah konflik global saat situasi dunia tidak menentu. Investor cenderung memindahkan dananya ke aset yang dianggap aman seperti dolar Amerika. Akibatnya sekali lagi, uang atau mata uang negara berkembang termasuk rupiah ini juga bisa tertekan. Nah, merespon hal ini, kemudian pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif, terutama menyusul ditutupnya Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Jadi, Menteri ESDM bilang pemirsa, kami ambil alternatif terjebak skenarionya, yang terjelek skenarionya sekarang ini, crude dari Timur Tengah sebagian dialihkan dari Amerika supaya ada kepastian ketersediaan. Bahlil membeberkan bahwa setiap harinya Selat Hormuz dilewati sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Adapun sebagian minyak mentah yang diimpor Indonesia dari Timur Tengah juga melewati jalur ini. Jadi otomatis kita terdampak. Nah, berkenaan dengan situasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran ini, sekali lagi tadi berdampak sangat signifikan terhadap Indonesia. Kami akan membahasnya bersama dengan
apa yang bisa kita lakukan bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda. Selamat siang Pak Satya. Ya, Pak Satya, mohon maaf sepertinya masih di mute audionya. Oh, masih di mute iya. Oke, ini sudah oke. Pak Satya, jadi penutupan ini ternyata berdampak sangat real ya Pak ke Indonesia begitu. Pembacaan atau yang sudah terpantau oleh Dewan Energi Nasional seperti apa Pak? Ya, ini ada dua hal yang mesti kita lihat ya. Satu itu adalah aspek komoditi, ya. Yang kedua itu adalah aspek daripada kenaikan harga. Ya, dalam aspek komoditi kan Pertamina sudah sangat siap di dalam arti kata bagaimana komoditas itu bisa tergantikan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam ketersediaan daripada bahan bakar minyak kita, ya. Karena itu yang diimpor daripada crude yang dari Saudi Arabia itu ya kalau kita lihat secara kumulatif totalnya sekitar 19% daripada total impor kita yang melewati Selat Hormuz yang tadi sudah dielaborasi di dalam background diskusi kita ini. Nah, tentunya hal ini pasti akan ditindaklanjuti dengan bagaimana menyiapkan komoditas yang serupa dengan dari sumber-sumber yang mungkin tidak berada di daerah konflik, ya. Jadi ada kemungkinan di Afrika Barat, ya, karena itu sudah menjadi tempat di mana kita juga mengimpor jenis yang sama dari Nigeria, dari Angola, ya. Tapi bisa juga kita ngambil dari Amerika Serikat, tetapi jaraknya cukup panjang. Itu dalam aspek komoditi. Dalam aspek harga, ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya, karena ini adalah market dan ini adalah gejolak daripada politik global. Maka harga minyak dunia akan terkerek naik ke atas, yang akan berdampak tidak hanya pada Indonesia, tetapi pada semuanya. Walaupun tadi sudah dijelaskan ya bagaimana keterkaitannya dengan APBN kita. Karena beberapa kenaikan itu akan membuat posisi kita tidak terlalu beruntung kalau naik, karena pendapatannya naik tetapi juga spending kita juga lebih tinggi karena kita defisit dalam pemanfaatan komoditas minyak ini. Pak Satya, apakah mungkin harga BBM tidak naik? Kalau harga BBM kan begini, saat ini harga BBM tidak ditentukan dengan ketentuan naik atau tidaknya yang harus mendapatkan persetujuan pemerintah kecuali Pertalite. Ya kan, kecuali Pertalite. Tapi kalau yang non Pertalite itu kan hampir mendekati dengan harga yang fluktuatif sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi kalau bagi pengguna yang non Pertalite itu sudah terbiasa naik turun ya. Jadi tidak terlalu mengejutkan ya. Bahkan beberapa saat yang lalu juga sudah ada kenaikan karena adanya penyesuaian. Nah, tetapi kalau Pertalite itu memang regulated ya, karena itu kewenangan daripada pemerintah untuk menaikkan atau mempertahankan. Kita berharap untuk tidak terjadi di Pertalite. Tadi kemarin Pak Menteri SDM mengatakan bahwa Pertalite sampai saat ini tidak ada pemikiran daripada pemerintah untuk menaikkan. Tetapi yang non Pertalite tentunya itu lebih adjustable. Oke, tentu dengan kondisi seperti ini pemerintah juga sangat hati-hati ya Pak, karena berkenan dengan ini hajat hidup orang banyak begitu. Namun ketika kondisinya kita melihat ini sudah memasuki hari keempat dan belum terlihat adanya tanda-tanda deeskalasi dari konflik yang ada di Timur Tengah, apakah kenaikan harga BBM ini bisa terjadi dalam waktu dekat Pak? Atau mau tidak mau memang harus naik? Kalau kita melihat tren, jadi kita tidak bisa kita asumsikan secara tepat. Tren daripada kenaikan harga minyak itu tidak hanya terjadi karena supply and demand. Karena politik global itu memberikan eskalasi yang tidak bisa kita prediksi, dan itu kita melihat apalagi kalau terhambatnya supply. Ya, dengan terhambatnya supply maka otomatis akan mempengaruhi daripada harga minyak dunia. Agak sulit sebetulnya kalau kita memprediksi perang itu kapan akan berakhir, ya. Lantas bagaimana kondisi politik global saat ini, ya, maka yang pasti harus dipikirkan adalah
menjauhi dari daerah konflik. Itu yang strategi yang dilakukan ya, karena sumber daripada energi kita yang kebetulan di daerah konflik itu jumlahnya tidak terlalu besar sebetulnya, sekitar 19% ya, atau kumulatifnya sekitar 25 juta barel itu yang kita beli dari di daerah konflik ya, dalam hal ini adalah di daerah yang terimplikasi daripada penutupan Selat Hormuz. Oke, Nah, kita bisa Pak. Ya. mengganti dengan beberapa tempat ya. Kalau dalam konteks penyelamatan daripada komoditas yang kita perlukan. Baik, Pak Satya, apakah memungkinkan kita untuk kemudian tidak tergantung dengan impor minyak atau bahkan sampai di swasembada, Pak, energi? Begini, kalau di dalam kebijakan energi nasional kita yang sudah ada di dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025, kita di dalam jangka panjang itu tren penggunaan energi fosil kan berkurang. Oke. Ya, jadi mesti diingat bahwasannya kita mau mengalami emisi puncak ya, karena kita sudah bertekad net zero emission pada tahun 2060, sehingga konsumsi yang terbesar untuk menurunkan daripada emisi karbon itu ada di industri dan transportasi. Kita pemerintah sudah berulang kali ya, mencoba untuk menggeser kira-kira begitu konsumsi daripada BBM itu ke yang non BBM atau bahkan ke bahan bakar gas seperti mobil listrik, itu otomatis akan mengurangi daripada kebutuhan BBM kita. Nah, dalam jangka panjangnya tentunya penggunaan BBM yang kita batasi ya, karena kita sudah mencampur juga BBM itu dengan baik itu dengan etanol ataupun juga dengan biofuels yang lain seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dengan B40 setahun ini, dan nanti insya Allah akan meningkat sampai dengan B50 yang berasal daripada campuran biofuels dari palm oil ya. Jadi kalau kita melihat strategi daripada pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM yang cukup signifikan, saya pikir kita berkontribusi terhadap bagaimana kita menekan defisit kita, tetapi juga bagaimana kita menekan emisi kita. Baik, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda, terima kasih Pak atas penjelasannya dan perspektifnya di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.